Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya hari ini? Jumpa lagi dengan Ustazah. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua ya? Hari ini kita akan belajar tematik. Tema 1, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum pembelajaran kali ini kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Sudah siap ya? Hari ini kita akan belajar menyebutkan kalimat penolakan pada teks. Ada yang tahu kalimat penolakan itu seperti apa? Penolakan berkaitan dengan jawaban ajakan seseorang. Kalimat penolakan hendaknya diucapkan dengan santun. Penolakan ditandai dengan kata maaf dan tidak. Berikut adalah contoh percakapan yang mengandung kalimat penolakan. Assalamualaikum Dot, nanti sore kita belajar bersama di rumah ya. Waalaikumsalam. Maaf Joni, nanti sore aku ada acara dengan keluargaku. Baiklah, tidak apa-apa Dodi. Lah anak, dari percakapan tadi, mana yang termasuk kalimat penolakan? Ya, kalimat penolakannya terdapat dalam kalimat Waalaikumsalam. Maaf Joni, nanti sore aku ada acara dengan keluargaku. Bagaimana? Anak-anak sudah bisa kan menyebutkan kalimat penolakan? Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar mengenai bahan alam untuk membuat hiasan. Bahan alam merupakan semua bahan yang terdapat di alam atau di lingkungan sekitar kita. Bahan alam dapat digunakan sebagai bahan pembuat hiasan. Hiasan yang dibuat biasanya dalam bentuk kolase atau mosaik. Contoh bahan alam yang dapat kita buat hiasan tersebut adalah 1. Biji-bijian, 2. Kulit kerang, 3. Daun dan ranting, dan 4. Cangkang telur. Anak-anak, ini adalah gambar biji-bijian yang termasuk bahan alam untuk membuat hiasan. Ada biji jagung, biji kacang hijau, biji kacang merah, biji kacang tanah, dan biji kedelai. Bahan alam selanjutnya yaitu daun dan ranting. Anak-anak, daun yang bisa kita gunakan untuk hiasan bisa daun yang masih segar yaitu berwarna hijau maupun daun yang sudah kecoklatan. Sedangkan rantingnya kita bisa gunakan ranting yang sudah kering. Nah, ini adalah contoh kulit kerang atau cangkang kerang yang bisa kita gunakan untuk hiasan. Selain cangkang kerang, ada juga cangkang telur. Cangkang telur juga bisa kita gunakan untuk membuat hiasan. Nah, anakku, ini adalah contoh hasil hiasan dari bahan alam yang sudah Ustazah sebutkan tadi. Setelah kita belajar mengenai bahan alam, selanjutnya kita akan menghitung penjumlahan dan pengurangan suatu bilangan. Masih ingat nggak anak-anak? Sekarang kita akan mencoba menjumlah bilangan. Masih ingat nggak gimana caranya? Di sini ada bilangan 534 ditambah 249. Kita hitung dulu satuannya. 4 ditambah 9 adalah 13. 13 satuannya adalah 3 dan puluhannya adalah 1. Maka 3 satuan kita letakkan dengan satuan. Sedangkan 1 puluhannya kita simpan bersama puluhan. 1 puluhan ditambah 3 adalah 4. 4 ditambah 4 adalah 8. Setelah kita jumlah satuan dan puluhannya, selanjutnya kita jumlah ratusannya. 5 ditambah 2 adalah 7. Maka hasilnya adalah 783. Baik, setelah kita belajar penjumlahan tadi, sekarang kita lanjutkan pengurangan bilangan. Masih ingat bagaimana cara mengurang bilangan?
Di sini ada bilangan 564 dikurangi 249. Kita kurangi satuannya terlebih dahulu. 4 dikurangi 9. Bisa atau tidak? Tidak bisa karena 4 lebih kecil dari 9. Maka kita harus meminjam satu puluhan di depannya. 4 satuan ditambah satu puluhan adalah 14. 14 dikurangi 9 hasilnya adalah 5. 6 puluhan. 6 puluhan kan tadi sudah dipinjam satu puluhan, jadi tinggal 5 puluhan. 5 puluhan dikurangi 4 puluhan hasilnya adalah 1. Setelah kita kurangi puluhannya, kita lanjut mengurangi ratusannya. 5 ratusan dikurangi 2 ratusan hasilnya adalah 3 ratusan. Jadi, hasil pengurangan dari bilangan 564 dikurangi 249 adalah 315. Anak-anak, setelah kita belajar menjumlah dan mengurang bilangan, sekarang kita belajar pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila di masyarakat. Anak-anak masih ingat nggak bunyi sila pertama dan kedua Pancasila? Ayo kita ingat dulu, bunyi sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh pengamalan sila pertama Pancasila di masyarakat yaitu 1. Tetap melaksanakan ibadah meskipun ada acara di desa. 2. Menghentikan dulu kegiatan kerja bakti saat terdengar kumandang azan dan melaksanakan ibadah ke masjid. Yang ketiga, memberi kesempatan orang lain untuk melaksanakan ibadah. Selanjutnya, contoh pengamalan sila kedua Pancasila di masyarakat. Yang pertama, membantu orang lain yang tertimpa musibah. Yang kedua, bersikap murah hati kepada semua orang. Dan yang ketiga, mau menolong sesama. Anak-anak, setelah kita belajar tadi, sekarang ayo berlatih. Kerjakan buku paket Bu Pena halaman 65 ya. Alhamdulillah, selesai juga pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ustazah akhiri. Assalamualaikum.